Bagaimana rasanya mencintai seseorang, tapi di saat yang sama tahu bahwa hati itu juga dimiliki oleh orang lain. Ketika tiga hati terikat dalam satu kisah, tak ada yang benar-benar menang. Hanya ada air mata, pengorbanan, dan pilihan paling menyakitkan dalam hidup. Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah kehidupan, cinta, dan pengorbanan dirangkai dengan penuh makna. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya untuk kalian semua. Sekarang, mari kita mulai kisah Cinta Segitiga. Asih adalah gadis sederhana yang tumbuh dari keluarga biasa. Hidupnya tak pernah dipenuhi kemewahan, tapi ia terbiasa bersyukur atas hal-hal kecil. Setiap pagi, ia berangkat kuliah dengan langkah ringan, membawa buku-buku di dalam tas lusuh kesayangannya. Senyumnya ramah, matanya teduh, dan caranya berbicara selalu membuat orang lain merasa dihargai. Tak heran, banyak yang merasa nyaman berada di dekat Asih. Hari itu, hujan turun perlahan membasahi halaman kampus. Asih berlari kecil menuju selasar, berusaha melindungi buku-bukunya agar tak basah. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia bertemu Joni. Joni berdiri di bawah atap selasar. Tubuhnya tinggi, wajahnya tenang, dengan sorot mata yang seolah menyimpan banyak cerita. Ia bukan tipe pria yang mudah menarik perhatian dengan kata-kata manis, tapi kehadirannya memberi kesan dewasa dan menenangkan. Saat melihat Asih kebingungan mencari tisu untuk mengeringkan bukunya, Joni tanpa banyak bicara menyerahkan sapu tangan bersih dari saku tasnya. "Pakai saja," ucapnya singkat. Asih terkejut, lalu tersenyum kecil. Sejak saat itu, pertemuan sederhana tersebut menjadi awal dari kebersamaan yang tak pernah ia duga. Hari-hari berikutnya, Asih dan Joni sering bertemu. Kadang di perpustakaan kampus, kadang di kantin kampus yang selalu ramai. Mereka mulai berbincang tentang hal-hal ringan, tentang tugas kuliah, tentang dosen yang galak, tentang impian masing-masing. Joni ternyata sosok pendengar yang baik. Ia jarang memotong pembicaraan, selalu menatap saat Asih berbicara, seolah setiap kata yang keluar dari bibir Asih adalah hal penting baginya. Tanpa disadari, Asih mulai menantikan kehadiran Joni. Ia menunggu pesan singkat darinya setiap malam, menunggu sapaan kecil setiap pagi. Joni tak pernah mengungkapkan perasaan secara langsung, tapi sikapnya selalu membuat Asih merasa istimewa. Ia ingat jadwal kuliah Asih, tahu kopi favoritnya, bahkan memperhatikan hal-hal kecil seperti ketika Asih terlihat lelah atau sedang sedih. Bagi Asih, Joni hadir seperti rumah, tempat ia merasa aman dan diterima. Namun di balik sikap tenangnya, Joni menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Ada masa lalu yang belum selesai. Ada hubungan lama yang masih berbekas di hatinya. Setiap kali Asih tersenyum padanya, Joni membalas dengan hangat. Tapi jauh di dalam hatinya, ada keraguan yang ia pendam sendiri. Asih, dengan hatinya yang polos, tak pernah curiga. Ia percaya bahwa perasaan yang tumbuh perlahan itu akan berakhir bahagia. Ia tak tahu bahwa langkah awal cintanya dimulai di jalan yang penuh persimpangan. Malam itu, setelah pertemuan mereka di perpustakaan, Asih pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia menatap langit, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Dalam diam, ia berdoa, berharap perasaan yang tumbuh ini bukan sekedar singgah. Ia tak pernah menyangka, pertemuan sederhana di bawah hujan itu akan menyeretnya ke dalam kisah cinta segitiga yang kelak mengajarkannya arti keikhlasan, luka, dan melepaskan dengan lapang dada. Dan dari sanalah, semuanya bermula. Nadia bukan orang baru dalam hidup Joni. Ia adalah bagian dari masa lalu yang masih berjalan di masa kini. Mereka bertemu jauh sebelum Asih hadir, saat dunia Joni belum seramai sekarang.
Nadia mengenal Joni bukan dari cerita orang lain, tapi dari kebersamaan panjang yang penuh kenangan. Tentang tawa di sore hari, tentang tangis yang dibagi diam-diam, dan tentang janji yang tak pernah diucapkan secara resmi, namun terasa mengikat. Bagi Nadia, Joni adalah rumah yang telah lama ia huni. Ia terbiasa dengan sikap Joni yang pendiam. Tahu kapan pria itu butuh ditemani, dan kapan ia memilih menyendiri. Mereka memang tak pernah menyebut hubungan itu sebagai pacaran, tapi kedekatan mereka cukup membuat Nadia yakin. Suatu hari, Joni akan memilihnya. Keyakinan itu mulai goyah saat Nadia melihat perubahan. Joni tak lagi sesering dulu membalas pesannya. Ada jarak yang tak bisa ia jelaskan. Saat bertanya, Joni selalu menjawab singkat. Lagi sibuk. Namun naluri perempuan tak pernah salah. Ada sesuatu yang berbeda. Dan Nadia merasakannya perlahan menyelinap ke dalam hatinya sebagai rasa cemas. Hingga suatu siang, Nadia melihatnya sendiri. Di kejauhan, di area kampus yang ramai, Nadia melihat Joni berjalan berdampingan dengan Asih. Gadis itu tertawa kecil. Sementara Joni menatapnya dengan sorot mata yang tak pernah Nadia lihat sebelumnya. Bukan sekedar ramah, tapi hangat, tulus. Langkah Nadia terhenti. Dadanya terasa sesak, seolah udara mendadak menghilang. Ia ingin menyangkal apa yang dilihatnya, tapi hatinya sudah lebih dulu mengerti. Sejak hari itu, Nadia mulai mengenal Asih. Bukan lewat perkenalan, tapi lewat pengamatan diam-diam. Ia tahu Asih gadis baik, sederhana, dan tak tampak seperti seseorang yang berniat merebut siapapun. Justru itulah yang membuat hati Nadia semakin perih. Ia tak bisa membenci Asih, karena tak ada kejahatan di wajah gadis itu. Sementara itu, Asih tak menyadari badai yang perlahan mendekat. Baginya, kebersamaan dengan Joni adalah sesuatu yang wajar dan membahagiakan. Ia tak tahu bahwa ada sepasang mata lain yang menatap mereka dengan campuran rindu, cemburu, dan takut kehilangan. Nadia memilih diam. Ia bertahan dalam senyap, berharap perasaan Joni hanyalah sementara. Ia percaya kenangan panjang tak akan kalah oleh perasaan baru yang belum berumur. Namun semakin hari, sikap Joni semakin sulit disangkal. Ia mulai sering menyebut nama Asih tanpa sadar. Senyumnya muncul setiap kali membaca pesan darinya. Dan setiap perubahan kecil itu, seperti jarum yang perlahan menusuk hati Nadia. Pada suatu malam, Nadia memberanikan diri bertanya, "Kamu dekat sama Asih?" Joni terdiam. Tak ada jawaban langsung. Dan justru dari keheningan itulah, Nadia mendapatkan jawaban paling menyakitkan. Sejak saat itu, cinta tak lagi sederhana. 3 hati mulai saling terhubung tanpa kesepakatan. Tak ada yang benar-benar salah, tapi semua mulai terluka. Cinta segitiga itu pun resmi dimulai. Bukan dengan pengakuan, melainkan dengan perasaan yang saling terpendam dan tak tahu harus berakhir kemana. Sejak malam itu, hidup Joni berubah menjadi ruang penuh pertanyaan. Ia tak lagi bisa menjalani hari dengan perasaan ringan. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap keputusan seolah memiliki 2 bayangan yang saling bertabrakan di kepalanya. Asih dan Nadia hadir bersamaan, namun dengan cara yang berbeda. Satu membawa harapan baru, satu lagi menyimpan kenangan lama yang belum selesai. Bersama Asih, Joni merasakan ketenangan yang sederhana. Gadis itu tak pernah menuntut apapun. Ia hadir apa adanya, dengan tawa kecil yang jujur dan perhatian tanpa pamrih. Ketika bersama Asih,
Joni merasa menjadi dirinya sendiri, bebas dari beban masa lalu. Namun justru karena itu, ia merasa bersalah. Ia tahu perasaannya pada Asih tumbuh di atas hubungan yang belum ia selesaikan dengan Nadia. Di sisi lain, Nadia adalah bagian hidup yang tak mudah dilepaskan. Ia telah ada di saat-saat terberat Joni, saat dunia terasa runtuh dan semua orang pergi. Bersama Nadia, Joni belajar bertahan. Ia merasa berhutang pada kesetiaan perempuan itu. Setiap kali melihat mata Nadia yang menyimpan harap, hatinya terikat oleh rasa tanggung jawab. Asih mulai merasakan perubahan. Joni tak lagi selalu hadir sepenuhnya. Kadang ia tersenyum, tapi pikirannya entah di mana. Pesan-pesannya menjadi singkat. Pertemuan mereka tak lagi sesering dulu. Asih mencoba memahami, tapi hatinya perlahan diliputi kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia bertanya dalam diam, apakah aku hanya persinggahan? Sementara itu, Nadia memilih bertahan dengan caranya sendiri. Ia tak ingin memaksa, tak ingin terlihat lemah. Namun setiap malam, ia menahan tangis, bertanya pada dirinya sendiri, apakah cintanya masih cukup kuat untuk menunggu. Joni terjebak di tengah. Ia takut melukai, tapi justru dengan keraguannya, ia melukai dua hati sekaligus. Ia menunda keputusan, berharap waktu akan memberi jawaban. Padahal waktu hanya memperdalam luka. Pada suatu sore, Joni duduk sendirian di bangku taman kampus. Ia menatap langit yang mulai menggelap, menyadari satu hal pahit. Cinta tak bisa dibagi, dan keraguan adalah bentuk ketidakjujuran. Namun saat itu, Joni masih belum cukup berani memilih. Dan selama keberanian itu belum lahir, kisah cinta segitiga ini terus berjalan, membawa mereka semakin dekat pada titik perpisahan yang tak terelakkan. Hari itu datang tanpa peringatan, seperti hujan deras yang jatuh di langit cerah. Asih menemukannya secara tak sengaja. Sebuah percakapan singkat di layar ponsel Joni yang tertinggal di meja perpustakaan. Nama Nadia terpampang jelas, dengan kalimat-kalimat yang tak mungkin disalahartikan. Tidak ada kata cinta di sana, tapi cukup untuk meruntuhkan harapan yang selama ini Asih bangun dalam diam. Tangan Asih bergetar. Dadanya terasa sesak, seolah semua udara di sekelilingnya menghilang. Selama ini ia berusaha percaya, berusaha berpikir positif. Namun, kenyataan akhirnya memaksa dirinya membuka mata. Joni tidak sepenuhnya miliknya. Ketika Joni kembali dan melihat wajah Asih yang pucat, ia tahu semuanya telah terlambat. Tak ada lagi alasan yang bisa disembunyikan. Di antara rak-rak buku yang sunyi, kejujuran akhirnya menuntut untuk diucapkan. Joni mengakui semuanya, tentang Nadia, tentang masa lalu yang belum ia lepaskan, tentang kebimbangannya yang membuat ia terus menunda keputusan. Kata-katanya keluar pelan, penuh penyesalan, namun tak mampu menghapus luka yang sudah tercipta. Air mata Asih jatuh, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Ia tak pernah merasa dikhianati secara langsung, namun hatinya terluka oleh setengah kejujuran. Ia menyadari, cinta yang ia jalani berdiri di atas keraguan orang lain. Di sisi lain, Nadia juga akhirnya tahu bahwa kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Joni memilih jujur padanya, mengakui perasaannya pada Asih. Pengakuan itu menghantam hati Nadia dengan keras. Namun ia menerimanya dengan kepala tegak. Ia lelah menebak-nebak dan menunggu tanpa kepastian. Untuk pertama kalinya, ketiganya berdiri di titik yang sama, menghadapi kenyataan. Asih memilih untuk tak berteriak. Ia memilih diam, karena diam adalah satu-satunya cara agar hatinya tetap utuh. Ia menyadari bahwa bertahan hanya akan membuat luka semakin dalam. Kebenaran memang menyakitkan,
Tapi kebohongan yang dipelihara lebih kejam. Dan hari itu, cinta segitiga ini tak lagi bersembunyi di balik senyum dan kebisuan. Segalanya berubah. Tak ada lagi ilusi. Yang tersisa hanyalah pilihan-pilihan sulit yang harus dihadapi. Meski setiap pilihan membawa konsekuensi yang tak mudah diterima. Keheningan menyelimuti hari-hari setelah kebenaran terungkap. Tak ada lagi pesan yang datang tanpa ragu. Tak ada lagi tawa yang terasa utuh. Segalanya berubah, seolah waktu sengaja melambat agar setiap rasa sakit bisa benar-benar dirasakan. Asih menjalani hari-harinya dengan langkah yang berat, namun hatinya justru terasa semakin jernih. Ia menyadari, bertahan bukan lagi pilihan yang bijak. Asih memilih menghilang perlahan, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tak ingin menjadi alasan dua orang saling terluka. Di balik keputusannya pergi, ada air mata yang jatuh dalam doa panjang setiap malam. Ia belajar satu hal penting, mencintai tak selalu berarti memiliki. Keputusan Asih menjadi tamparan bagi Joni. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan. Bukan kehilangan satu orang, tapi kehilangan kesempatan untuk menjadi jujur sejak awal. Ia menyadari bahwa keraguannya telah menciptakan luka yang tak perlu. Rasa bersalah menghantuinya, membuatnya menatap dirinya sendiri dengan penyesalan mendalam. Di sisi lain, Nadia memilih bertahan, bukan karena ia merasa menang, melainkan karena ia ingin menepati perasaannya sendiri. Namun bertahan setelah semua yang terjadi bukanlah hal mudah. Setiap senyum yang ia berikan pada Joni disertai keraguan. Ia tak lagi ingin menjadi pilihan karena kebiasaan, tapi karena keyakinan. Joni akhirnya belajar menghadapi konsekuensi. Ia tak lagi bersembunyi di balik diam. Ia berusaha memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Meski ia tahu, tak semua luka bisa sembuh dengan permintaan maaf. Ia belajar bahwa cinta membutuhkan keberanian memilih dan keberanian melepaskan. Sementara itu, Asih perlahan bangkit. Ia kembali fokus pada hidupnya, pada mimpi-mimpi yang sempat ia abaikan. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh, tapi ia tak lagi membiarkan luka itu mengendalikan langkahnya. Ia percaya, suatu hari, cinta yang datang tak akan membuatnya ragu atau merasa setengah. Waktu berjalan, jarak membuat semuanya lebih jelas. Cinta segitiga itu tak berakhir dengan bahagia untuk semua, tapi berakhir dengan pelajaran yang berharga. Joni belajar tentang kejujuran, Nadia belajar tentang harga diri, dan Asih belajar tentang keikhlasan. Perpisahan bukan akhir dari segalanya. Kadang perpisahan adalah awal dari kedewasaan hati. Dan dalam keheningan yang tersisa, mereka semua menyadari bahwa cinta sejati tak pernah memaksa, tak pernah menggantung, dan tak pernah menyakiti dengan sengaja. Di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan sorak kemenangan, tapi dengan penerimaan. Karena dalam cinta, yang paling berani bukanlah mereka yang bertahan, melainkan mereka yang mampu melepaskan dengan lapang dada. Cinta segitiga bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling berani melepaskan demi kebaikan bersama. Jangan pernah memainkan perasaan orang lain, karena luka di hati tak selalu bisa disembuhkan oleh waktu. Terima kasih sudah menonton cerita Cinta Segitiga sampai akhir. Semoga kisah ini memberi pelajaran dan makna bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang tak kalah menyentuh.